Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rizky Aziza. Saya guru matematika peminatan untuk kelas 11 IPA 1 sampai 11 IPA 5. Setelah kalian mengamati PPT yang sudah saya bagikan, di video ini saya akan memberikan contoh-contoh soal lain yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang pertama persamaan sinus, yang kedua persamaan kosinus, dan yang ketiga adalah persamaan tangen. Silakan ikuti video ini dengan baik dan catat poin-poin penting yang kalian butuhkan. Nah, seperti yang sudah tercantum dalam PPT saya, yang pertama adalah persamaan sinus. Persamaan sinus memiliki persamaan yaitu sin X sama dengan sin theta, dimana ketika kalian menyelesaikan persamaan ini, ada dua alternatif yaitu X1 dan X2. Yang pertama, X1 sama dengan theta plus K kali 360, dan yang kedua atau X2 didapat dari 180 min theta plus K kali 360. Kalian pasti bertanya, K itu apa? K adalah elemen bilangan bulat yang akan kalian substitusikan untuk mencari nilai X. Soal yang pertama adalah himpunan penyelesaian untuk 2 sin X min 45 sama dengan 1 untuk rentang X 0 sampai 360 derajat. Nah, langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah menulis persamaannya, yaitu 2 sin X min 45 sama dengan 1. Nah, untuk mengubah persamaannya, silakan pindahkan 2 ke ruas kanan sehingga memperoleh sin X min 45 sama dengan 1/2. Nah, kemudian silakan cari sin yang hasilnya setengah. Sin yang hasilnya setengah menurut sudut istimewa adalah sin 30 derajat, sehingga kalian mempunyai bentuk sin X min 45 derajat sama dengan sin 30 derajat. Nah, dari sini kamu sudah bisa menentukan penyelesaiannya untuk X1 dan X2 nya. Untuk X1 kalian mempunyai X1 min 45 sama dengan 30 ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya pindah 45 ke ruas kanan sehingga kalian mempunyai X1 30 plus 45 ditambah K kali 360, sehingga kamu mempunyai X1 nya yaitu 75 plus K kali 360, sehingga kamu bisa mencari nilai X2 nya. X2 nya kalian sama X2 min 45, tapi di sini bukan 30 lagi tapi 180 min 30 plus K kali 360. Nah, selanjutnya silakan selesaikan terlebih dahulu di ruas kanan. 180 dikurangi 30 yaitu 150 K kali 360. Nah, lalu pindah 45 ke ruas kanan sehingga kalian mempunyai nilai X2 150 ditambah 45 plus K kali 360, sehingga bentuk akhir X2 nya yaitu 195 plus K kali 360. Nah, ini kalian baru mencari nilai X1 dan X2 nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jalankan nilai K nya. Langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan X1 dan X2 nya adalah menjalankan nilai K nya. Untuk K nya silakan substitusi mulai dari K sama dengan 0, sehingga kamu mendapatkan nilai X yaitu 75 plus 0 kali 360 derajat. Karena setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0, maka 75 ditambah 0 sama dengan 75 tetap. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, kamu memperoleh nilai X yaitu 75 plus 1 dikali 360
sama dengan 75. 1 dikali 360 tetap 360, jadi 360 ditambah 75 yaitu 435. Nah, sampai sini saya stop pengerjaannya untuk nilai K-nya. Kenapa? Karena nilai X untuk K sama dengan 1 sudah melebihi 360 derajat. Ingat, di soal interval X 0 sampai 360 derajat. Berarti dia sudah tidak memenuhi, karena dia sudah melebihi 360 derajat. Nah, untuk KX2, saya jalankan mulai K0, kalian mendapatkan nilai X, yaitu X sama dengan 195 plus 0 kali 360 derajat. Sama, setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0, sehingga 195 ditambahkan 0 hasilnya tetap 195. Nah, untuk K sama dengan 1, maka nilai X nya juga seperti itu, yaitu 195 plus 1 kali 360. Karena dilihat saja pasti sudah melebihi 360, tetap kita kerjakan, dia menghasilkan hasil 555. Nah, karena 555 sudah melebihi 360 derajat, makanya dia tidak memenuhi. Sehingga kalian bisa menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu sertakan nilai-nilai X yang memenuhi saja, yaitu 75 dan 195. Lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan kosinus. Di sini kalian mempunyai bentuk persamaan, yaitu cos X sama dengan cos theta. Ada dua alternatif penyelesaian sama seperti sebelumnya, yaitu X1 sama dengan theta plus K360, sedangkan X2-nya yaitu min theta plus K kali 360, dimana K tetap yaitu elemen bilangan bulat yang harus kalian substitusikan untuk mencari nilai X. Nah, contoh soal yang akan saya bahas pada persamaan kosinus adalah tentukan himpunan penyelesaian cos 2x plus 60 derajat sama dengan min setengah. Yaitu kita perhatikan dulu untuk persamaannya. Cos 2x plus 60 sama dengan min setengah. Nah, di sini cos bernilai min setengah, yaitu kalian harus mengetahui bahwa cos bernilai negatif terletak di kuadran 2. Nah, terletak di kuadran 2, yaitu 180 min cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60, sehingga kalian mempunyai bentuk cos 180 dikurangi 60, sehingga cos yang dimaksud di sini adalah cos 120 derajat. Nah, lalu gantilah bentuk ini ke dalam bentuk cos. Sehingga nanti kamu bisa menentukan nilai X1 dan X2-nya. Yang pertama untuk X1 yaitu 2x1 plus 60 sama dengan 120 plus K kali 360. Nah, di sini silakan pindah dulu 60 ke ruas kanan menjadi negatif. Selesaikan untuk ruas kanannya. 120 dikurangi 60 yaitu tetap 60 plus K kali 360. Nah, hati-hati, di ruas kiri masih ada 2, sehingga 2 pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Sehingga kamu punya bentuk akhirnya yaitu 60 dibagi 2, 360 dibagi 2. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke X2-nya. Nah, karena untuk cos ada plus dan ada min, sekarang kita memakai yang min 120.
cara pengerjaannya sama dengan X1, yaitu dengan cara memindah 60 ke ruas kanan. Setelah itu selesaikan. Pindah 2 ke ruas kanan sebagai pembagi. Sehingga kalian mendapatkan bentuk X2, yaitu min 180 dibagi 2, lalu 360 dibagi 2. Nah, untuk menentukan X1 dan X2 apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut untuk mensubstitusikan nilai K-nya saja. Di sini saya sudah mencari nilai K untuk masing-masing X1 dan X2-nya. Kita perhatikan bersama-sama. Untuk X1, ketika saya mensubstitusikan K sama dengan 0, saya memperoleh 30 plus 0 kali 180. Karena 0 dikalikan 180 tetap 0, maka tinggal menjumlahkan dengan 30, sehingga saya mendapatkan hasil yaitu 30. Ketika saya ganti K menjadi 1, maka 1 dikali 180 menjadi 180 ditambahkan 30, sehingga saya mendapatkan hasil 210. Untuk nilai K yang kedua, yaitu 2 dikalikan 180, sehingga saya mendapatkan hasil 360. Jangan lupa ditambahkan 30 sehingga hasilnya 390. Nah, kenapa TM di sini? Karena 390 sudah melebihi batas atasnya, yaitu 360, sehingga 390 tidak memenuhi. Nah, untuk X2 saya mulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, saya peroleh nilai X yaitu min 90 plus 0 kali 180. 0 kali 180 tetap 0, min 90 dia jadi min 90. Kenapa tidak memenuhi? Karena batas bawah dalam soal adalah 0, sehingga ketika kamu menemukan hasil yang hasilnya negatif, otomatis dia tidak memenuhi penyelesaiannya. Untuk K sama dengan 1, silakan ganti K-nya menjadi 1 sehingga kamu memperoleh hasil 1 kali 180 tetap 180 dikurangi 90, yaitu hasilnya 90. Ketika K sama dengan 2, saya memperoleh hasil 2 kali 180, yaitu 360. 360 dikurangi 90, hasilnya 270, sehingga dia masih memenuhi. Untuk K yang ketiga, ini opsional saja, boleh kalian lanjutkan, boleh tidak, yaitu ketika 3 kali 180, kamu memperoleh hasil 540, sehingga ketika dikurangi 90, kamu mendapatkan hasil 450. Nah, di sini karena lagi-lagi sudah memenuhi melebihi batas di soal yaitu 360, kalian tidak boleh mengikutkan 450. Sehingga dari sini himpunan penyelesaiannya yang bisa kalian tuliskan adalah 30, lalu 90, lalu 210, kemudian yang terakhir adalah 270. Nah, persamaan yang terakhir adalah persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tangen. Di sini adalah persamaan yang paling mudah karena penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu ketika kalian mempunyai bentuk tan X sama dengan tan theta, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan theta plus K. Hati-hati, di sini bukan 360 lagi, tapi 180 sesuai periode tangen, yaitu 180, dimana K masih tetap elemen bilangan bulat yang nantinya kalian akan jalankan untuk menemukan penyelesaian nilai X. Nah, contoh soal terakhir yang akan saya bahas adalah tentukan himpunan penyelesaian tan 3x min 1 sama dengan 0, tapi di sini periodenya saya tidak menggunakan derajat lagi, melainkan saya menggunakan pi. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu 0 sampai pi kita rubah dulu ke bentuk derajatnya. Kalian tahu 1 pi nilainya adalah 180. Ini sama saja berarti batasnya 0 sampai 180.
Nah, selanjutnya silakan lihat ke persamaannya. Tan 3x min 1 sama dengan 0. Kita pindah min 1 ke ruas kanan, menjadi tan 3x sama dengan 1. Kemudian, tan berapa yang hasilnya 1? Tan yang hasilnya 1 adalah 45 derajat, sehingga otomatis dia berubah menjadi tan 3x sama dengan tan 45 derajat. Sesuai dengan persamaan tan, hanya ada satu penyelesaian, berarti kamu punya 3x sama dengan 45 plus k kali, ya k kali 180, bukan 360 lagi. Nah, sehingga di sini masih ada 3 harus pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Sehingga kamu mendapatkan nilai X yaitu 45 dibagi 3, 15 plus K kali 180 dibagi 3 yaitu 60. Nah, nilai K inilah yang akan kita jalankan. Nah, langkah terakhir kita akan menjalankan nilai K-nya. Di sini saya akan jalankan mulai K sama dengan 0, sehingga saya mempunyai nilai X yaitu 15 tambah 0 kali 60 derajat. Di sini 0 dikali 60 tetap 0 dan ditambahkan 15 sehingga saya mempunyai nilai X sama dengan 15 derajat. Karena di sini harus diubah dalam bentuk pi, makanya sesuai dengan materi yang sudah saya share sebelumnya, materi prasyarat, cara mengubahnya yaitu dengan mengalihkan pi per 180, sehingga kamu memperoleh 15 per 180 pi. Kita perkecil sama-sama dibagi 15 sehingga menghasilkan 1 per 12 pi. Nah, untuk K yang selanjutnya yaitu K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X nya 15 ditambah 1 kali 60. Nah, untuk 1 kali 60 tetap 60 ditambah 15 yaitu 75. Kita ubah ke pi radian dengan mengalihkan pi per 180, sehingga diperoleh nilai 75 per 180 pi. Nah, di sini tetap dibagi 15, sama-sama dibagi 15 sehingga menghasilkan 5 per 12 pi. Lanjut, untuk K sama dengan 2, maka diperoleh nilai X yaitu 15 derajat ditambah 2 kali 60. 2 kali 60 di sini 120, 120 ditambahkan 15 menjadi 135. Nah, di sini tetap kita akan mengalihkan dengan pi per 180, sehingga kamu memperoleh hasil 135 per 180 pi. Nah, kita sama-sama perkecil, sama-sama kita bagi 45, yaitu 135 dibagi 45, 3, 180 dibagi 45 yaitu 4. Nah, kalau ingin melanjutkan, silakan lanjutkan ke K yang ketiga. Otomatis kamu mendapatkan nilai X 15 plus 3 kali 60 sama dengan 3 kali 60, 180, 180 ditambah 15 adalah 195. Nah, di sini 195 sudah jelas melebihi batas soal yaitu 180, sehingga otomatis dia tidak memenuhi penyelesaiannya. Sehingga dari sini kamu bisa mengambil kesimpulan untuk nilai himpunannya, yaitu yang sudah kamu dapatkan tadi 1 per 12 pi, kemudian 5 per 12 pi, dan yang terakhir yaitu 3 per 4 pi. Nah, cukup penjelasan 3 contoh soal yang saya jelaskan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, tanyakan melalui WA pribadi saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.